Pembahasan ini sekarang kita di sini, di entitas permanen. Nah, sebelum kita bahas, saya selalu mengatakan bahwa pembahasan ini kalau tidak terima jangan terima, kan? Biar tidak ada shock dari awal. Mungkin ada yang ini, maksudnya kalau mau ditolak aja dari awal. Maksudnya ini bukan sesuatu yang harus diterima, tidak. Jadi Kenalan dulu lah, Ustaz. apa? Kenalan. Saya mulai dari awal tentang zat. Jadi zat, kemudian dia bertajalli ahadiyah wahidiyah. Ahadiyah wahidiyah itu adalah betul, asma dan sifat. Oke, nah kemudian asma dan sifat itu saling bertalian. Kalau dalam bahasa sufinya ada perkawinan asma, maksudnya saling bertalian, bergabung satu sama lain. Nah, kemudian melahirkan nama-nama terus seperti itu hingga melahirkan satu entitas yang seperti ini. Oke. Jadi semua apapun yang ada di alam semesta ini dengan detail-detailnya itu sebelumnya ada di sini. Ada di sini. Jadi apapun yang kita bisa persepsi di alam semesta ini, apapun itu sebelumnya ada di sini. Pembahasan ini kita sedang membahas tentang ilmu Tuhan. Oke, ilmu Tuhan. Jadi kalau Tuhan mengetahui sebelum, setelah dan seterusnya, sebenarnya refernya di sini, softwarenya di sini. File datanya di situ, Tuhan. Jadi Tuhan mengetahui segala sebelum dan setelah dan sedang berproses, itu semuanya terkait dengan al-ayan as-sabitah. Kita pun sebelum bahkan turun di alam ruh, kita juga di sini. Makanya ada surah dalam surah Al-Insan, hal ata alal insanu hina minad dahri lam yakum syai'am madhkura. Pernah satu masa di mana manusia belum bisa disebut sesuatu. Kenapa belum bisa disebut sesuatu? Karena dia masih di ayan as-sabitah. Hal ata alal insanu hina minad dahri lam yakum syai'am madhkura. Seperti itu. Jadi pernah satu masa di mana manusia belum bisa disebut sesuatu. Kenapa belum bisa disebut sesuatu? Karena dia belum keluar ke alam. Karena belum keluar ke alam, dia belum punya bentuk. Keberadaan kita dulu masih di dalam ilmu Tuhan di ayan as-sabitah. Entitas permanen sebagai aspek perantara antara al-haq dengan alam eksternal. Kembali lagi. Jadi di perantara antara uluhiyah naik ke atas dengan alam. Oke. Dia perantara antara ini uluhiyah karena ini asma dengan alam. Nah, al-haq dengan segala kesempurnaan yang ada dalam dirinya meniscayakannya, menampakkan atau mengeluarkan kesempurnaan yang ada di dalam dirinya. Di sini al-haq sebagai hakikat yang dinamis, bukan yang tetap. Justru berubah. Justru berubah. Yang tidak berubah itu zat. Maksudnya mengeluarkan semua yang ada di sini. Ya, asma. Makanya tadi ada asma yang saling bertalian. Nah, sehingga melahirkan misalnya satu entitas. Terus sangat detail seperti itu, semuanya ada di situ. Al-haq sebagai hakikat yang menampakkan diri terjadi dalam dua tahap proses tajalli, yaitu asma ilahi dan ayan as-sabitah. Oke. Yang satu faid akdas, masih ingat? Faid akdas dari zat mengeluarkannya itu dari ahadiyah sampai wahidiyah, ayan sabitah, dari ayan sabitah mengeluarkan lagi dengan faid mukaddas itu ke alam semesta, mulai dari alam ruh, alam barzah dan alam dunia. Oke. Nah, ayan sabitah adalah bentuk-bentuk esensi asma ilahi di mana segala perkara di alam ini telah ada sebelumnya di dalam pengetahuan ilahi. Ayan sabitah adalah hakikat-hakikat yang telah ada sejak azali di alam gaib. Jadi segala sesuatu, apapun yang kita bayangkan itu sudah ada di ayan as-sabitah.
Blueprint. Blueprint. Apa? Azal itu apa? Azal itu menunjukkan sesuatu yang ya dahulu banget, yang tidak yang abadi. Nah, segala entitas yang ada dalam ini ditentukan oleh jenis kedua dari proses tajalli, yaitu tajalli al-haq atas personal dan entitas di alam eksternal mulai bentuk asma ilahi yang telah ada sejak azali. Intinya di ayan sabita. Yang kalau lihat tadi struktur ya, di situ Perantara deh. ya dalam ditentukan oleh jenis kedua tajalli. Maksudnya jenis kedua tajalli dari Ruh. faid mukaddas, dari apa yang disabita kemudian dikeluarkan sampai ke seluruh alam, dari alam ruh, alam barzah sampai alam dunia. Tergantung wujudnya. Kalau dia malaikat di alam ruh saja. Kalau manusia ada di alam ruh, ada di barzah, ada di dunia. Kalau jin cuma di alam dunia sampai alam barzah, dia tidak ada di atasnya. Tergantung wujudnya. Seperti itu. Nah, ayan sabita dalam konsep ini memiliki dua wajah. Hakikat dirinya berasal dari al-haq, dan yang kedua berkat ayan sabita al-haq menampakkan dirinya dan terdeterminasi di alam eksternal. Jadi saya kembali lagi ke slide. Sudah bisa dibayangkan nggak di sini? Ya kan? Nah, apa yang ada di ayan sabita adalah tajalli dari asma tadi. Dari asma-asma tergabung, terhubung satu sama lain, kemudian melahirkan satu entitas. Oleh karena itu, entitas ini adalah penampakan dari Tuhan. ya, asma dan sifat dari zat. Begitu. Dan berkat itulah dia nampak di alam eksternal. Nah, perlu dipahami ayan sabita adalah ketiadaan, yakni meskipun mereka tersifati namun tidak disifatkan sebagai sesuatu yang ada. Makanya Quran tadi menyebutkan pernah satu masa di mana manusia belum bisa disebut sesuatu. Jadi dia dihukumi tidak ada. Cuma bukan tidak ada ya. Maksudnya dia ada tetapi belum keluar di alam. Jadi karena belum keluar di alam maka dia disifatkan ketiadaan. Ya? Iya betul, masih ada di ilmu Tuhan, belum keluar ke realitas eksternal. Nah, setelah dia keluar baru dia punya bentuk. Tapi di sana dia belum punya bentuk, belum bisa digambarkan. Tapi sudah ada realitasnya, tapi tidak punya bentuk. Seperti itu. Hah? Alam idea. Kalau alam media ada bentuk. Ya. Nah, menurut Izuzu, terminologi ketiadaan disematkan kepada ayan sabita adalah terminologi yang kurang tepat. Lebih tepat jika mengatakan bukan ada dan bukan tidak ada. Itu. Ya, ini permainan bahasa. Oke, lanjut. Nah, ayan sabita sebagai hakikat yang bersifat universal. Relasi antara ayan sabita dengan alam eksternal persis seperti relasi eksistensial antara universal dan partikular. Lihat. Ini namanya? Ini? Kenapa kita masih tetap mengatakan spidol, tapi beda karena akal kita sudah menangkap sisi universalnya. Jadi meskipun 1000 saya satukan, ini saya spidol. Karena saya sudah menangkap aspek universalnya. Makanya tadi malam kita bahas, ketika saya melihat sesuatu, semua indera batin saya bekerja. Oke, mulai dari imajinasinya, bentuknya, termasuk sisi universal yang saya tangkap. Yang ditangkap oleh akal. Sehingga kalau dia ada, saya bilang spidol. Jadi meskipun 1000, saya tetap spidol. Karena saya sudah menangkap dimensi universalnya. Toshiko ingin menjelaskan bahwa relasinya seperti itu. Ada universal tadi, asma Tuhan yang bersifat universal, kemudian bertajalli dengan berbagai macam bentuk-bentuk. Ini mirip ide Platonis. Nah, dalam menggambarkan ayan sabita biasanya dibarengi dengan pendekatan, ide Platonis, baru kita bahas. Agar penjelasan ayan sabita lebih nampak. Jadi kalau ide Platonis itu bahwa misalnya spidol
Nah, di alam ide ada spidol universal. Ada spidol universal. Sehingga dari spidol universal itu melahirkan spidol seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini relasi wajib dan mungkin terus. Nah, jika dilihat dari aspek esensinya itu sebagai aspek universal dan lihat pada dirinya sebagai dirinya, maka ia mungkin namun setelah ada di eksternal menjadi wajib bil ghair. Ini istilah sangat filsafat, mungkin tidak perlu dibahas ya. Iya, pusing betul. Oke, lanjut. Nah, ini potensi tanpa batas a'yan as-sabita. Potensi ini bukan potensi seperti yang kita bayangkan ya, seperti biji pohon yang menjadi pohon. Bukan itu maksudnya. Oke, bukan seperti biji ini berpotensi menjadi pohon, bukan itu. Potensi di sini adalah tidak lain hakikat segala sesuatu dari awal sampai akhir. Istiqdad. Iya. Maksudnya segala sesuatu itu ada bentuk-bentuk batasannya. La tabdila li kalimatillah. Oke. Kenapa? Misalnya saya itu punya batasan yang sudah fix di sana, gitu. Nah, itu disebut potensi. Mana potensi batasannya itu? Ya, dalam pemanaan ini. Makanya saya bilang tadi jangan samakan dengan mana yang biasa kita dapat. Justru yang dimaksud potensi di sini adalah justru batasan saya, bahwa saya di ansabita ya segitu, nggak bisa bertambah lagi, nggak bisa berkurang. Makanya disebut dengan a'yan as-sabita. Fixed entities, blueprint. Gitu. Fixed entities. Nggak bisa. Sudah fix. Walaupun kita berusaha. Walaupun berusaha. Sampai kiamat tuh. Ya. Oh ya? Iya. Maksudnya tuh itu yang batasan, maksudnya yang mengidentifikasikan Betul. siapa Iya, aku. siapa kita, betul. Batasan itu yang mengidentifikasikan diri saya seperti apa. Makanya kalau orang naik ke atas sampai di sana, nah dia tahu, oh dia begini. Dia sudah awal akhirnya seperti itu. Sudah dia tahu keadaan dirinya. Kapasitasnya, Pak. Sudah mengetahui kapasitas. Wah, itu qadar ya. Qadar. Kita nggak usah bergerak lagi, Pak. Nah, itu jangan begitu. Itu saya bilang jangan terguncang. Ada Nah. bocoran. Kalau emang kita nggak bisa berusaha, kita bisa. Kita diskusinya pelan-pelan. Oke, sesuai dengan slide ya. Oke, la tabdila li kalimatillah. Apakah ayat tersebut membatasi perbuatan ilahi? Lanjut. Nah, jika segala hal berasal dari kehendak ilahi, tentu tak ada pembatasan yang berasal dari luar yang akan membatasi dirinya. Kecuali ada sesuatu selain Tuhan membatasi, itu baru disebut dengan pembatasan. Ini tidak ada yang membatasi. Makanya tidak bisa disebut dengan pembatasan. Jadi entitas itu tak lain kecuali determinasi yang terdapat di dalam diri al-haq. Ya sudah, ayan sabit ya sudah begitu. Sudah, saya yang begini. Gitu. Yang dulu sekarang ini. Iya. Justru seperti itu. Jadi sudah fix. Tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. La tabdila li kalimatillah. Kalimatullah itu tidak bisa lagi diubah. Gimana Ibu? Gimana kita nggak bisa berubah, jadi kita nggak usaha dong ya. Jangan. Makanya saya bilang jangan begitu. Iya. Tetap ada usaha. Karena kita tidak tahu kita seperti apa di sana. Oh iya benar. Oke. Iya. Kecuali saya tahu, Iya. oh saya begini, ya udah. Iya. Nah, saya tahu. Kita kan nggak tahu bahwa Iya. Iya betul. Potensinya Iya, kita tidak tahu potensinya seperti apa. Iya. Karena kita tidak, justru harus berusaha. Iya. Gitu. Baru nyambung ya. Iya, baru nyambung. Udah dari sononya nggak boleh. Iya. Iya. Kita nggak tahu sononya kayak apa. Gak apa sononya kayak apa.
Tapi ada sononya. Ada sononya ya. Tapi kan kita nggak Kita tahu betul. Tapi ketidaktahuan kita bahwa kita tidak tahu potensi kita apa yang di sana juga sudah di sana. Ya sudah di sana. Ya, Iya. daur lagi, putar-putar. Iya. Jadi ketidaktahuan saya juga karena sudah di sana, sudah saya memang tidak tahu. Sebenarnya saya banget dari dulu ya blueprint itu ada emang udah. Oh gitu. Udah dari Hmm. dulu emang blueprint itu ada jadi Itu ada filmnya Wanted. wanted. Iya. Iya, ini tentang blueprint. Angelina Jolie. Nah. Pengamat Hollywood. Tapi kalau ini kaitannya dengan Tuhan tidak akan mengubah satu kaum kecuali ia mengubah dirinya sendiri, gimana? Enggak nggak kaitannya tuh? Saya lihat dulu slide-nya. Kalau pas slide-nya itu kita bahas. Oke. Simpang pertanyaannya. Nah, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Walau sya'a, andai seandainya Tuhan menginginkan la ajalakum ummatan wahidatan, akan menjadikan kalian umat yang satu. Jadi kata lau ini yang kita garis merah, kasih baris merah itu menunjukkan tidak akan terjadi. Makanya lau, seandainya Tuhan menginginkan. Walakin akan tetapi yudillu maisya, dia menyesatkan siapa yang dia inginkan, wayah dia maisya, dan dia berikan petunjuk siapa yang dia inginkan. Justru yang terjadi itu. Maksudnya umatan wahidat itu tidak terjadi, umat yang satu tidak terjadi. Oke. Yang terjadi itu dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki, dan memberikan hidayah siapa yang dia kehendaki. Artinya ada yang diberikan hidayah, ada yang dia sesatkan. Nah itu karena kita apa karena memang dari atas? Dua-duanya. Karena kalau dari atas tidak ada gunanya kita bahas surga neraka. Oke. Nah, karena itu kita ada andil. Tidak ada andil. itu yang dikatakan Allah menciptakan sesuai dengan keinginan manusia itu sendiri gitu. Menciptakan Ya, betul. manusia sesuai dengan Iya, keinginan. betul. Tuhan menciptakan sesuai dengan keinginan manusia itu sendiri. Nah, kehendak ilahi adalah pemberian wujud, dan pemberian wujudnya berdasarkan atas pengetahuan azalinya atas entitas-entitas tersebut. Sebab itu pemberian wujud atas tiap-tiap entitas tentu berbeda. Maksudnya, kehendak ketika dia mau menciptakan dan memberikan wujud, Tuhan memberikan wujud itu sesuai dengan pengetahuannya yang azali. Saya begini, satu lagi, Azali jadi apa? yang dahulu. Oh, ya. Dahulu. Saya mau melamar si Fulan ditolak. Si Fulan ditolak, di sini baru diterima. Tuhan menetapkan itu ini. Karena dia tahu ikhtiar saya dibawa ke sini, ditolak, dibawa ke sini, ditolak, dan ini diterima. Nah, sehingga di Ayan Asabi di blueprint ini yang ditulis. Hah? Jadi mencari. Itu masih naskah revisi pokoknya. Padahal sudah ada itunya ya. Kok ada Ya, naskah sorry. revisi? Bukan maksudnya. Sebenarnya yang diterima terakhir itulah yang tertulis, yang ini nih memang Iya. proses aja gitu. Iya. Ikhtiar aja. Iya. Tapi Tuhan tahu ini ditolak, dan ini yang diterima, dan ini yang ditulis di sana. Bahwa nanti si Fulan sama ini. Kata Ibn Arabi, perbuatan ilahi tak ada yang lain selain pemberian wujud. Namun si manusia itulah yang berbeda-beda menerima wujud bergantung a'yan as-sabitahnya. Bergantung dia potensinya seperti apa. Kalau potensi itu ya Tuhan berikan wujud tapi dia maunya ini karena begitu potensinya di sana. Blueprintnya di sana seperti itu. Nah, persoalan ini tentu akan membawa kita kepada persoalan akhlak tentang baik dan buruk. Sebab siapapun di dunia ini, baik dia mukmin atau kafir, baik atau buruk, semua menjalani sesuai dengan blueprintnya.
Iya. Jadi adilnya Allah dengan kondisi seperti itu gimana Ustaz, coba keadilannya? Keadilan itu dibahas di Farabi ya, keadilan Tuhan. Dibahas dong. Hah, kan? Ya. Keadilan ilahi. Kita tadi menjelaskan dia melamar A, B, nah nanti di C baru dia terima. Nah Tuhan menetapkan blueprintnya dia di C. Karena Tuhan tahu potensinya dia itu di C, bukan di A dan di B. Itu kan adil. Tapi yang menentukan batasan-batasan potensinya itu siapa? Kita sendiri atau karena tadi kan Allah menciptakan itu sesuai dengan keinginan makhluknya kan? Iya. Makanya terjadinya keberagaman ya. Yang misalnya nih contoh, yang jadi anaknya Pangeran Charles dengan yang lahir di Palestina, adilnya gimana ya? Makanya terjadinya keberagaman itu atau gimana maksudnya? Jadi artinya karena udah blueprintnya dari atas sana gitu kan? Nah, oke. Tuhan menetapkan itu berdasarkan keinginan di ayan sabitanya. Kemudian Pak Novi bertanya, yang batasan itu berasal dari mana? Ada teori ayan asab itu tidak diciptakan, tetapi itu konsekuensi dari asma. Tapi kalau ditanya, kenapa dia begitu? Nah, itu disebut dengan sirul qadar. Atau begini, sebenarnya setiap dari kita itu di sana, ini bisa diterima, bisa ditolak ya. Kita sudah memilih mau keluar dari rahim siapa? Dari Charles kah atau dari Palestina? Kita keinginan kita. Bukan? Iya, itu berdasarkan keinginan Padahal kita kita belum di ada. ayan sabita. Tapi sudah ada ininya, potensinya. Bagaimana rasanya potensi punya keinginan? Iya, makanya. Mikirnya kita jangan materi. Oke. Karena kita berpikirnya sebagai makhluk. Iya, gitu. Ya, tapi maksudnya agak ini juga ya, orang memilih lahir di Palestina itu kenapa? Makanya. Enggak, kenapa beku gitu? Ketika Mungkin di pilihan yang sebaliknya mungkin tetap akan memilih lahir di Palestina mungkin. kita berkata begitu karena penglihatan kita hanya di dunia. Iya. Di sini sampai di dunia. Kita terbatas ya. Kita tidak melihat perjalanan selanjutnya. Gitu. Ada belum? Iya, saya tidak tahu. Itu termasuk yang turun gratis naik bayar itu. Iya. Iya. Ya. Ya, cuma bukan itu pembahasannya. Pembahasannya bahwa dia bisa melihat dari sini sampai ke sini, sehingga dia melihatnya tidak di sini, dia mau lihatnya di sini. Pertanyaan Pak Novi, tapi dari mana asal batasan itu? Dari mana saya tahu kalau saya memilih itu? Jadi deep lagi pertanyaannya, ke dalam lagi. Kenapa saya bisa memilih itu? Apakah ada pilihan itu dari Tuhan atau tidak? Nah, itu tidak ada yang bisa jawab. Itu disebut dengan sirrul qadar. Rahasia kadar. Nah, makanya saya bilang ini cuma pengetahuan ya. Lebih bagus ditolak biar tidak problem. Itu. Nah, itu disebut dengan sirrul qadar. Jadi tidak ada yang bisa tahu tentang hal itu. Jadi kenapa saya memilih batasannya seperti ini? Nah, itu sudah disebut dengan sirrul qadar, rahasia kadar. Jadi ada kadar, ada sirrul qadar. Ini kadar, di atasnya ini rahasia kadar. Jadi kalau mau tahu kenapa kita milih di sini seperti ini, harus naik lagi. Nah, baru paham, oh alasannya begini. Itu disebut dengan sirrul qadar. Ya, rahasia kadar. Jadi bukan rahasia lagi ketika kita sudah di atas itu. Ya, dia akan tahu kenapa dia lebih memilih begitu.